Nabi pernah berkata dalam hadis tadi, ana rajulun yamani, saya ini orang Yaman. Subhanallah. Yang ngomong habaib ini seorang habib. Mohon ya para habaib segera menyadari bahwa ini adalah masalah sangat sensitif demi keselamatan kita di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait klaim palsu yaitu dari Habib Ba'alawi, yang dimana mereka ini mengklaim bahwasanya Rasulullah SAW itu orang Yaman. Rasulullah SAW saja itu berani mereka klaim ya, yaitu dari Yaman. Apalagi ya yang dimana mereka ini ketika berada di Indonesia, mereka ini juga berani mengklaim bahwasanya pahlawan Indonesia yaitu Imam Bonjol juga mereka klaim dari Habib Ba'alawi yaitu dari Yaman. Bukan itu saja ya teman-teman ya. Wali Songo saja mereka itu Ba'alawikan, yaitu dari Yaman. Jadi mereka ini mengatakan bahwasanya orang-orang Yaman ini banyak yang ada di Indonesia. Mereka itu ingin membelokkan sejarah Indonesia ini, Nusantara, bahwasanya leluhur-leluhur mereka ini dari Yaman. Nah, itu makamnya ya. Kan ada seorang Habib yang memalsukan makam, diba'alawikan, dibinyayakan. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, kita sebagai kaum muslimin ya, jangan sampai kita ini diperbudak oleh mereka. Jangan sampai ya Indonesia ini direbut oleh mereka. Kan sudah ada ceramah dari Habib Ba'alawi, Indonesia ini milik Aulia Tarim, Pulau Jawa milik yaitu Aulia Tarim. Bahkan tanah Pasundan juga milik Habib. Ada itu videonya teman-teman. Semua mereka yamankan ya. Apa aja semua mereka yamankan, Ba'alawikan. Jadi tujuannya mereka itu apa ya teman-teman? Bahkan Rasulullah ya, Nabi kita Muhammad SAW, mereka klaim dari Yaman. Nanti lama-lama Ka'bah juga diklaim dari Yaman. La haula wala quwata illa billah. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Lihat banyak anak cucu baginda Rasul di Indonesia, kita nggak kaget. Kenapa? Karena Nabi pernah berkata dalam hadis tadi, ana rajulun yamani, saya ini orang Yaman. Subhanallah. Kita lihat bagaimana dakwanya orang Yaman masuk ke negeri kita. Alhamdulillah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT ya. Jadi itulah ya video tentang terkait klaim bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Jadi kenapa mereka ini banyak di Indonesia ya teman-teman? Kok nggak ada di Bangladesh ya, ataupun di Afrika? Mereka nggak mau apa ya teman-teman ya? Mereka yaitu menipu kaum muslimin, yaitu dengan atas nama cucu Nabi SAW. Nah, maka dari itu teman-teman ya, jangan percaya kalau mereka ini mengaku sebagai cucu Nabi, suruh buktikan ya untuk tes DNA. Harus terverifikasi. Nah, teman-teman, mari kita simak video selanjutnya. Kalau kamu itu orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut, dan akhirnya lahirlah keturunan beliau, dan diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya klaim mereka ini terhadap Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Ini adalah pembodohan ya teman-teman ya. Kenapa ya mereka ini berani-beraninya ya? Apa nggak takut dosa ya? Kok berani-beraninya mengklaim Rasulullah SAW itu orang Yaman ya? Mana buktinya ya? Harus ada buktinya. Selain mereka ini ingin merubah yaitu sejarah Nusantara, mereka juga ingin merubah yaitu sejarah Nabi kita Rasulullah SAW dari Yaman. Ini gimana ya teman-teman ya? Ada di video bahwa Nabi itu adalah orang Yaman. Nabi itu Al-Yamani. Tanggapan Ustadz, wes malas nanggapi aku. Tapi ya apa boleh buat ya. Gini ini, tapi ya penting karena dia di video di YouTube. Di YouTube kan tersebar. Ini yang ngomong habaib ini, seorang Habib. Mohon ya para habaib segera menyadari bahwa ini adalah masalah sangat sensitif demi keselamatan kita di akhirat. Demi keselamatan kita di akhirat, jangan
main-main ngaku keturunan Nabi atau keturunan itu bukan urusan sekarang, urusan nanti bes. Tapi terus nek di ngenek niki jelas Quranan Arabian dan Nabi jelas orang Arab. Itu loh di surah Fussilat misalnya, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyu wa arabi qul walladzina amanu hudaw wa shifa, dan seterusnya, agak panjang ayatnya. Tapi intinya Nabi Muhammad SAW itu mendapat Al-Quran dengan bahasa Arab. Nabi Muhammad SAW jelas diketahui oleh seluruh dunia sejak dulu sampai sekarang adalah bangsa Arab, orang Arab. Lah Yaman itu apa Arab? Menurut hasil penelitian filologi DNA, mereka bukan Arab. Kalau mereka ngaku Arab ya sudahlah, terserah. Memang negara Arab itu ada 22 sekarang, termasuk Yaman, Oman dan sebagainya, termasuk bahkan Djibouti, Mauritania, Chad itu ikut negara Arab. Ada 22 negara Arab berbahasa Arab memang, tapi bukan bangsa Arab. Yang bangsa Arab yang di Hijaz itu. Mesir pun ada Qibti, mayoritas malah, entah sekarang juga banyak Arabnya ya. Tapi jangan gini lah ya, jangan gini dalam rangka mengunggulkan kelompoknya atau klannya lalu Nabi Muhammad diamankan, ya janganlah. Nek protes orang aku duwe video nih, ada video nih. Jadi tidak main-main. Saya menyampaikan ini demi keselamatan kita. Keselamatan apa? Akhirat. Kalau dunia mungkin tidak, kita sama-sama tahu lah sebenarnya. Tapi di akhirat kan sama-sama belum tahu, dan pasti adil, pasti bersih, pasti jujur. Akan terbuka apapun perilaku kita di dunia ini. Berulang kali saya sampaikan, berulang kali, lebih baik tidak ngaku keturunan Nabi tapi keturunan Nabi daripada ngaku keturunan Nabi tapi bukan keturunan Nabi. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya tanggapan dari Profesor Dr. Kiai Ahmad Zahro, yaitu tentang terkait para Habib-Habib Alawi ini, yang dimana mereka ini tidak memiliki yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya demi apa teman-teman ya, demi kepentingan kelompok mereka, yaitu demi apa? Demi mencari pengikut yang banyak, demi dihormati ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu orang Yaman. Jadi mereka itu seperti itu ya teman-teman ya. Heran sekali ya, apa ini ya, mereka ini semua dibaklawikan, semua diamankan. Bahkan sejarah di Nusantara ini ya teman-teman ya, itu dibaklawikan. La haula wala quwata illa billah. Pahlawan Diponegoro dibaklawikan, Imam Bonjol dibaklawikan ya teman-teman. Bahkan yaitu siapa namanya pahlawan Kartodiningrat ya, itu juga dibinyahyakan, dibaklawikan. La haula wala quwata illa billah. Jadi ya teman-teman ya, untuk apa ya kalau berdakwah tapi isinya hanya gedabrus, isinya hanya mengklaim tapi tanpa bukti? Ini kan namanya penipuan, pembohongan publik, pembodohan dan lain-lain. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, jangan sampai ya kita ini percaya dengan ya oknum Habib-Habib yang mengatasnamakan Rasulullah SAW, yaitu mengatasnamakan zuriat Nabi. Isinya apa ya mereka kalau berceramah kalau nggak gedabrus, berdongeng, klaim palsu sana sini? Untuk apa kalau bukan untuk dihormati, ingin ya dipuja-puja, ingin dikatakan oh berarti Rasulullah SAW ini orang Yaman, wow mantap ya. Padahal itu tidak benar. Rasulullah SAW itu adalah bangsa Arab, bukan orang Yaman. Jadi dari bangsa Quraisy ya teman-teman, dari Bani Hashim, bukan dari Yaman. Ini sudah dibantah ya oleh Profesor Dr. Menahem Ali, bahwasanya Rasulullah SAW itu asli orang Arab, bukan orang Yaman. Jadi saya heran mereka ini ya berceramah itu mengikuti siapa ya? Kok ceramahnya ini berbeda, yaitu dengan ajaran dari Rasulullah SAW. Ajarannya itu berbeda ya teman-teman ya. Bahkan ya karomah-karomah yang mereka mengatasnamakan karomah itu bisa melebihi mukjizat dari para nabi dan rasul. Ini adalah penipuan, pembodohan dan kengawuran ya dalam beragama. Intinya ya teman-teman ya, mereka ini ingin dihormati. Nah itu saja ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.